إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال جل شأنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنيا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهي وتدعي. معاشر الحاضرين, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa, alhamdulillah. Allah mampu menjumpakan kita di waktu ini. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjumpakan orang yang berpisah dan memisahkan orang yang berjumpa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa mematikan orang yang hidup dan menghidupkan orang yang mati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendekatkan orang yang jauh dan menjauhkan orang yang dekat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu memasukkan unta ke dalam lubang jarum tanpa harus membesarkan lubang jarumnya atau mengecilkan untanya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu seketika membalik-balikkan jari jemarinya, membuat orang menjadi beriman, membuat orang menjadi kufur dalam seketika. Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengenalnya pasti akan mencintainya, dan siapa yang akan mencintainya pasti dia akan takut kepadanya, dan siapa yang takut kepadanya pasti dia akan mendekat kepadanya. Takut kepada Allah berbeda dengan takut kepada makhluk. Man khafa syai' haruba minhu wa man khafa Allah haruba ilaih. Siapa yang takut kepada sesuatu pasti dia akan lari darinya, tapi siapa yang takut kepada Allah pasti dia akan lari menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wasiat khatib yang selalu diulang-ulang adalah ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada hari kiamat, takutlah kepada kematian yang akan kita hadapi masing-masing. Meskipun saat ini kita sedang duduk, hakikatnya kita semua sedang berjalan menuju kematian, berjalan menuju ambang kuburan kita masing-masing. Oleh karena itu orang yang beriman, orang yang sempurna keimanannya, dia sudah mempersiapkan kain kafannya, dia sudah mempersiapkan lubang kuburannya, karena dia tahu bahwa dia akan masuk ke dalam liang lahat yang mana berada di sana beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, bahkan bisa berjuta-juta tahun lamanya. Sebelum nanti Allah akan tiupkan sangkakala, malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan sangkakalanya, lalu dibangkitkan manusia seluruhnya, nanti dibangkitkan dalam keadaan tak berpakaian, tak berjahit sedikit pun pakaian menempel dalam dirinya, dan tak beralas kaki. Yuhsyarun nas yaumil qiyamati hufatan uratan ghurla. Pada hari kiamat seluruh manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tak memakai alas kaki, tak memakai pakaian sedikit pun di tubuhnya, dan inilah yang akan kita lakukan nanti di padang mahsyar, wahai hadirin sekalian. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan keimanan, karena tak ada yang lebih berharga melebihi keimanan. Harta kita tak berharga, umur kita tak berharga. Demi Allah, wahai hadirin sekalian, umur kita ini tak ada harganya bila kita tak menghabiskan waktu untuk Allah. Hidup kita untuk Allah, mati kita untuk Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak memiliki diri kita sendiri. Kita yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun jiwa yang mampu menguasai dirinya. Dia pasti dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai hadirin sekalian, mulai dari sekarang dekatlah kepada Allah. Dekatlah kepada Allah. Berhentilah berbuat maksiat. Kalau mau tulis, tulislah yang baik-baik saja. Kalau tidak, berdiam.
Kalau mau bicara, bicaralah yang baik-baik saja. Kalau tidak, tutuplah lisan. Kalau mau dengar, dengarlah yang baik-baik saja. Kalau tidak, tutuplah telinga. Kalau mau melihat, lihatlah yang baik-baik saja. Kalau tidak, tutuplah mata. Kalau mau berbuat, berbuatlah yang baik-baik saja. Kalau tidak, lebih baik kematian adalah sesuatu hal yang lebih baik daripada itu semua. Wahai hadirin sekalian, kita ini hidup tak lama. Berapa tahun saja, mungkin besok kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui kapan dia dimatikan dan di mana dia dimatikan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan dilakukannya besok hari, dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui kapan dan di mana dia akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada saat ini, sekarang juga, berhentilah berbicara mengenai dunia dan segala isinya. Berhentilah memikirkan dunia yang fana ini. Pikirkanlah mulai tentang akhirat. Tetaplah kita berupaya berikhtiar dalam menjalani, mencari nafkah dan rezeki, tapi jangan pernah lupakan salat. Jangan pernah lupakan Allah. Jangan lupa bahwa kita nanti akan berada di akhirat selama-lamanya. Oleh karena itu, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang meninggal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi adalah tempat yang akan kita tinggalkan nantinya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, para ulama terdahulu, mereka berusaha untuk memaksimalkan setiap detik demi detiknya, melalui kehidupannya, melewati, menggantikan aktivitas dari aktivitas lainnya, dari ketaatan menuju ketaatan. Kehidupannya hanya diisi dengan zikrullah, lisannya tak keluar kecuali adalah zikrullah, nafasnya adalah zikrullah, langkahan kakinya adalah langkahan ketaatan, ayunan tangannya adalah ayunan ketakwaan, dan pandangannya adalah pandangan ketawaduan. Dia tak mendengar kecuali apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tak berucap kecuali apa yang disenangi Allah Subhanahu wa taala, tak menulis kecuali apa yang Allah senangi dia untuk berbuat demikian. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap Jumat kita lalui, hari demi hari kita lalui. Kalau hidup kita tak untuk Allah, maka sisa kehidupan kita hanyalah kesia-siaan, hanyalah kefanaan. Oleh karena itu, tak pantas kita mencintai sesuatu kecuali Allah berlebihan. Tak boleh kita mencintai sesuatu selain Allah berlebihan. Hendaknya kita menaruh kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena siapa yang mencintai Allah, pasti dia akan dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk agar Allah mencintai dirinya. Tapi siapa yang tak mencintai Allah, dia mencintai makhluk, maka Allah akan palingkan makhluk darinya. Allah akan buat makhluk membencinya. Tapi siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat seluruh makhluk untuk mencintai dirinya. Karena segala sesuatu seandainya memudaratkan kita, kalau Allah tak berkehendak, kita tak akan pernah termudaratkan. Seandainya seluruh manusia, seluruh makhluk di muka bumi ini berusaha untuk memudaratkan kita, kalau Allah tak berkehendak, mereka tak akan mampu melakukannya. Begitu pula kalau mereka berusaha untuk memberikan manfaat kepada kita, pun mereka tak akan mampu kalau Allah tidak berkehendak atas perkara tersebut. Masyaallah hadirin sekalian, kita bekerja bukan untuk mencari rezeki. Kita bekerja hakikatnya untuk berikhtiar, karena itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya bekerja adalah perkara bahwa Allah menyukai sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah berikhtiar karena rezeki kita sudah diatur. Hakikatnya sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, seandainya dirimu tidak tahu di mana rezekimu, maka rezekimu tahu di mana dirimu. Karena hakikatnya semua orang sudah memiliki jatah rezekinya masing-masing. Tidaklah setiap anak Bani Adam kecuali dia mati dalam keadaan seluruh rezekinya tuntas termakan olehnya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma min nafsin yamut hatta yastawfi rizqaha." Sesungguhnya tidak ada satupun jiwa yang dimatikan sampai sempurna dan sampai tuntas jatah rezekinya masuk ke dalam kerongkongannya. Dia pernah menikmati rezeki tersebut dan pernah mendapatkan fasilitasnya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sisa-sisa kehidupan kita ini hendaknya kita lalui semuanya dengan ketaatan. Kalau bukan ketaatan, maka kita akan masuk ke dalam kemaksiatan. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, jiwa itu apabila tidak disibukkan dengan ketaatan, pasti akan disibukkan dengan kemaksiatan. Maka hendaknya cara kita dalam mencari nafkah diperbaiki. Maka hendaknya kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala apapun kondisi. Jangan pernah tinggalkan salat, jangan pernah berhenti untuk langkah di kaki masjid, jangan pernah berhenti untuk membaca ayat Al-Quran, jangan pernah berhenti untuk bersama orang-orang yang soleh.
karena tidak ada satupun di dunia kecuali semuanya akan tertinggal. Siapa yang mencintai sesuatu akan tertinggal oleh yang dicintainya. Siapa yang ingin dekat kepada sesuatu kecuali akan pasti berpisah dengannya. Kecuali siapa yang ingin berdekat kepada Allah, kecuali siapa yang ingin mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia tak akan berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah Allah dalam diri kita. Siapa yang mencukupkan Allah, pasti Allah akan cukupkan dirinya. Siapa yang mendapati Allah, pasti akan mendapati segalanya. Tapi siapa yang kehilangan Allah, dia akan kehilangan segalanya. Tidak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, tapi jangan kehilangan Allah karena pekerjaan. Tidak masalah kita kehilangan uang karena Allah, tapi jangan kehilangan Allah karena uang. Tidak masalah kita kehilangan keluarga karena Allah, tapi jangan sekali-kali kehilangan Allah karena pekerjaan. Wahai hadirin sekalian, demikian khutbah singkat, semoga dapat meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di setiap Jumat-Jumatnya hendaknya kita perbanyak salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbanyak doa nanti setelah ba'da asar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله الخالق الوجود من العدم وجائل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم ذي شرف الأشم ونور الأتم وكمال نبيين والخاتم سيد ولد آدم، الذي بشر به عيسى بن مريم والعلبيته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قعائد بيت الله المحرم، صلى الله على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فقال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral hadirin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita milik Allah. Buah tidak datang dari kebun, susu tidak datang dari sapi. Keuntungan bukan datang dari toko, tapi untung datang dari Allah. Buah datang dari Allah. Susu pun datang dari Allah, karena nanti di surga akan ada susu yang tidak datang dari sapi, yaitu di sungai yang ada susunya tanpa ada sapinya. Akan ada buah yang datang bukan dari kebunnya, dan akan ada keuntungan yang bukan datang dari tokonya. Semuanya kita milik Allah, dan tidak ada satupun keuntungan dan kenikmatan kecuali itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im wa karrim wa majid على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا الله بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من آدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.